Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin mencoba membahas saham timah ya. Kenapa saya ingin membahas ini? Ini berkaitan dengan kenaikan harga timah di pasaran internasional ya. Kalau saya lihat chartnya sudah hampir mendekati all time high ya. Jadi artinya harga yang paling tinggi sepanjang sejarah ya. Jadi udah mendekati angka itu ya. Kemudian kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, saham timah ini kan sempat jatuh di sekitar 400-an ya. 400-an pada saat corona ya. Kemudian diangkat ke 2000-an ya, 2400. Kemudian setelah itu dia mengalami distribusi cantik di sekitar 2400 sampai 1600-an ya. 1600-1700. Dia membentuk ABC koreksi pertama, kemudian setelah ABC koreksi muncul, dia angkat lagi ke atas ya, dari 1600-an sampai ke 2400-an. Jadi membentuk triple top ya. Yang pertama, yang pada saat pertama kali diangkat, kemudian turun bentuk B, B-nya naik ke puncak ya, double top, kemudian turun naik lagi sampai triple top ya. Ini artinya Bandar sangat lihai dan pintar untuk memainkan psikologi pasar ya. Jadi dia ingin mendistribusikan barang dengan menaikkan harga ya. Kemudian setelah itu mungkin sekitar 2 mingguan ya, dia menembus awan Ichimoku ya, sampai tembus ke bawah ya. Kemudian dia bergerak, sempat naik ya setelah datar beberapa kali naik, tapi tidak pernah lagi menembus awan Ichimoku, hanya bersinggungan saja dan masuk juga nggak terlalu dalam ya, sedikit ya. Ini diartikan sebagai daerah yang banyak di daerah titik-titik yang dijadikan trader sebagai tempat pembelian ya, yang awan yang tebal yang di tengah ini yang warna biru ya, warna ungu biru gitu ya. Jadi kemudian setelah itu dia turun lagi pelan-pelan ke bawah, tetap bersinggungan di awan Ichimoku dan tidak tembus ya, hanya bersinggungan saja. Kemudian minggu ini ternyata dia sudah menembus awan Ichimoku lagi setelah naik hampir 1 minggu ya, 2 minggu, hampir 2 minggu ya. Jadi ini artinya apa? Ada masif pembelian ya, masif buying dari mulai dari sekitar 1400-an sampai 1600-an ya. Jadi dalam bentuk gelombang ya. Kalau kita lihat nih, gelombangnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk gelombang 5 ini dia. Jadi masih ada kemungkinan akan naik ini, karena timahnya harganya udah di atas banget ya. Jadi sentimen untuk turunnya kecil kemungkinan sepanjang harga timah naik terus ya. Kemudian volume juga sudah mulai naik ya. 1, 2, 3, 4 kayak pilar besar ya. Jadi volumenya tinggi-tinggi ya. Jadi ini menandakan bahwa masifnya pembelian ya, di harga dari 1400-an sampai 1600-an ya. Kemudian apa yang akan kita pertimbangkan untuk saham timah ini ya? Kalau misalkan Anda belum punya, boleh dibuy ya, boleh dibuy karena ini sudah menembus
resistan awan Ichimoku ya. Kemudian tapi bayinya sedikit ya, karena kita nggak tahu apakah dia akan turun lagi menembus ke bawah lagi ya. Jadi harus manajemen ya. Jadi tidak semua dilakukan di situ pembelian. Tapi kalau ngelihat dari volume yang begitu tinggi ini, jarang biasanya kalau udah volume tinggi biasanya akan naik ke atas ya. Tapi yang namanya bandar kan banyak akal, jadi ketika banyak retail di atas, biasanya juga dia bisa turunkan gitu ya, tergantung mau-maunya dia ya. Jadi dia juga dinamis pengambil keputusannya. Dan kita juga harus sama seperti itu ya, dinamis. Jadi tidak monoton, jadi harus siap antisipasi apapun yang terjadi gitu ya. Kemudian kalau yang sudah punya ya, Anda pasang stop loss di sekitar titik bawah awan Ichimoku, ini sekitar 1580 1590 ya. Jadi pasang stop loss di situ, mana tahu dia turun ke bawah, antisipasi saja ya. Sambil melihat perkembangan harga nikel ya. Kemudian kalau kalau penjualannya bisa nanti dilakukan di sekitar 1900 ya, 1900 sampai 2000 itu yang paling dekat ya resistnya. Kalau di atas tadi itu kan sampai 2000-an ya, 2400 kalau nggak salah ya. Ya 2400 ya, paling tinggi. Jadi masih jauh ini, sepanjang nikel masih naik, ini masih ada harapan untuk naik ya. Kemudian karena ini masuk ke gelombang 5, start saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5 iya. Biasanya gelombang 5 ini adalah tempat retail dan bandar terutama ya, untuk melakukan taking profit ya. Jadi karena ini udah naik beberapa hari, satu hari ya, kemungkinan di gelombang 5 ini bandar akan melakukan taking profit. Biasanya akan ditandai dengan markup harga sambil distribusi pelan-pelan ya. Kemudian setelah gelombang 5 ini nanti naik tinggi, akan terjadi wave koreksi biasanya ABC. Tapi kita nggak tahu nih gelombang 5 ini sejauh mana dia naiknya, setinggi apa dia naiknya. Tapi biasanya kalau harga timah naik, biasanya bandar akan melakukan markup tinggi ya, karena sejalan dengan sentimen pasar ya, sentimen global ya. Jadi kalau komoditasnya naik, sahamnya akan naik ya. Terus sebagai retail kita bagaimana ya? Kalau retail kita ikutin perkembangannya. Kalau misalkan bandar melakukan distribusi di atas, kita juga jualan kalau yang udah punya ya. Jadi sambil melihat seberapa jauh dia mentok ya. Artinya nggak naik lagi, baru kita jualan ya. Kemudian setelah itu kita akan tunggu koreksi ABC-nya ya. Setelah ABC mungkin hanya dulu ya, kita tunggu ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak terlalu agak-agak takut atau gimana, Anda bisa nunggu di wave C-nya ya. Jadi kemungkinan sih ini akan diangkat di sekitar sebelum distribusi, mungkin di sekitar 1900-an ya. 1900-an double top ya. Tapi kalau masih naik lagi timah mungkin bisa mentok ke atas ini ya. Tapi untuk sementara yang paling dekat di sekitar segitu. Kemudian nanti dia akan koreksi ABC mungkin di sekitar nggak nyampe di 1700-an ya, 1700 nggak mungkin, nggak nyampe biasanya, karena tinggi dari wave koreksi itu biasanya tidak melebihi dari tinggi wave 4 ya, tinggi wave 3 ya. Jadi artinya resikonya tidak terlalu besar ya. Kemudian kan kita lihat juga di sini awan Ichimoku-nya kan di sekitar 1600-an, 1650-an ya. Jadi ini juga support kuat. Jadi nanti kalau misalkan nggak kuat di 1700, bisa jadi ke situ 1600-an. Tapi biasanya jarang ya, karena wave 5 itu biasanya jarang menembus wave ABC itu jarang menembus wave 3 ya.
Tapi ini kan tidak mutlak ya, apapun bisa terjadi di pasar. Yang namanya pasar itu selalu dinamis ya. Apapun yang terjadi selalu dinamis ya. Kemudian kita lihat dari akumulasi distribusi, ini kan kelihatan dia ada lekukan ke atas, naik ya, kemiringan ke atas, dan rata ya. Setelah naik dia rata, seperti gunung ya, naik turun. Ini artinya apa? Ada bandar ataupun retail yang melakukan jual beli di atas ya, sambil menaikkan harga dia jual beli gitu, dan tidak tidak turun terlalu banyak ya. Jadi dia tetap pantau. Jadi kalau sudah turun barat langsung dibeli lagi sama dia. Jadi seolah-olah bandar ingin menahan harga saham ini tidak jatuh ya, sambil melakukan pembelian pelan-pelan ya. Kemudian dari sisi AI, moving average, kelihatan bahwa dia sudah di atas. Ini wajar aja ini, karena dia memberikan sinyal harganya sudah naik duluan dan memberikan sinyal akan terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat dari awan Ichimoku ini kan udah tembus ya. Kalau udah tembus biasanya ada kemungkinan besar ya, peluangnya ke atas lebih besar dibanding ke bawah, karena ketika turun ke bawah kan dia akan tertahan di awan Ichimoku. Oke, demikian penjelasan saya mengenai saham timah. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan penjelasan saya ini untuk jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.